Nah, saudara, kita lanjutkan Sapa Redaksi On Location. Sekarang saya mengunjungi Universitas Warmadewa. Kita ingin menyapa narasumber kita berikutnya. Beliau adalah Bapak Gede Bramamtia, selaku pengajar dan akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Warmadewa, dan juga Bapak Komang Putra, akademisi dan pengajar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Warmadewa. Kita ingin menyapa beliau, kita ingin tahu bagaimana pandangan-pandangan beliau mengamati terkait dengan kebijakan-kebijakan publik dan juga sektor ekonomi dari para pekerja migran Indonesia. Ikut saya, kita menjumpai beliau. Om Swastiastu, apa kabar Pak? Pak Gede, Astung Karo saya selalu nggih. Waduh, luar biasa. Saudara, kita menjumpai beliau narasumber kita. Nanti mohon izin nih Bapak-bapak, kita ingin menyapa Bapak-bapak untuk tahu bagaimana pandangan, kemudian pengamatan, masukan terkait dengan permasalahan pekerja migran Indonesia, Pak. Terlebih juga untuk teman-teman kita dari PMI Bali karena cukup banyak ternyata gitu. Mohon izin waktunya nggih Pak? Ayo, boleh nggih Pak? silakan. Oke, yuk kita masuk ke dalam. Boleh, yuk. Mari. Nah, saudara, kita langsung saja menyapa narasumber kita selanjutnya. Pertama adalah di sebelah kiri saya ada Bapak Komang Putra, SE MPC Putra, gitu ya? Iya, Komang Putra. Komang Putra, ya, Pak Kerapnya Pak. Komang Putra. Selain nanti kita akan minta pandangan-pandangan beliau. Beliau juga seorang pengajar atau akademisi di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Warmadewa. Sehat selalu ya Pak. Ya, terima kasih. Kemudian di samping beliau kita juga akan menyapa Bapak Anak Agung Gede Bramamtia Muti, SP, SIP, MPA dari akademisi juga, pengamat dari FISIP Universitas Warmadewa. Sehat selalu ya Pak. Matur suwun lho. Ya, sama-sama. Ngajar ini. Mungkin saya ke Pak Gede Brahman dulu ya Pak. Ya. Pak, kita mau tahu bagaimana sudut pandang atau perhatian dari Pak Gede terkait dengan tata kelola PMI ini yang sekarang berjalan atau yang sedang berlaku itu seperti apa sih Pak kalau minta dari pandangan Bapak? Ya, jadi kalau dari segi tata kelolanya, jadi memang kan sebagai negara yang jumlah populasinya terbesar nomor 3 nih, Indonesia. Iya. Kita kan sebenarnya punya resources yang tinggi atas jumlah manusianya, di mana populasi kita ini sangat bisa untuk didorong bekerja di sektor apapun di luar negeri. Sehingga PMI ini sebenarnya menjadi satu amunisi Indonesia untuk meningkatkan sumber pendapatannya. Gitu. Kita kenal bonus demografi segala macam, tapi kita tidak pernah menyentuh apa saja sih turunan teknis ketika kita memiliki bonus demografi, memiliki populasi yang besar. Nah, terkait PMI ini sendiri, karena jumlah kita besar sehingga saya kira jumlah PMI kita itu cukup besar. Memang tata kelola pemerintah dalam meregulasi kemudian mulai mengatur jalannya PMI ini sebenarnya cukup krusial. Dan beberapa isu saya kira kita sama-sama tahu bagaimana kondisi PMI kita, bahkan sampai ada yang meninggal, pulang itu meninggal gitu. Belum lagi terjadi kekerasan, kemudian hak-haknya tidak dipekerjakan. Jadi PMI menjadi sektor ketenaga kerjaan yang cukup sensitif, cukup terdampak dan cukup rentan terhadap hal-hal negatif tadi. Pak Gede, kalau melihat dari misalnya kebijakan dari sudut kebijakan publik terkait dengan peraturan-peraturan atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah itu selama ini apakah sudah cukup mengayomi, sudah cukup memayungi ke kawan-kawan kita, teman-teman kita PMI ini, bagaimana Pak? Ya,
ketika saya baca beberapa kebijakan dan undang-undang yang mengenai PMI ini, secara infrastruktur regulasi, begitu juga dengan infrastruktur kelembagaannya, saya kira pemerintah Indonesia itu sudah cukup baik dalam menyediakan infrastruktur tadi. Tetapi kalau kita berbicara kebijakan publik, ada kebijakan saja belum cukup gitu. Ini yang saya kira sering miss ketika kita membicarakan kebijakan publik, gitu. Adanya kebijakan itu baru tahap awal apakah sesuatu yang ingin diregulasi itu akan terregulasi dengan baik gitu. Jadi itu baru satu tahapan awal. Dan saya kira untuk tahapan penyediaan infrastruktur kebijakannya beserta regulasi-regulasi untuk itu sudah, saya kira sudah cukup baik. Bahkan yang terbaru saya kira Presiden itu memandatkan Kementerian Koordinator Perekonomian untuk lagi membuat perpres mengenai penempatan PMI kita. Artinya dari kebijakan sendiri, begitu juga dengan dibuatnya BP2MI, jadi lembaga-lembaga yang untuk melaksanakan secara teknis itu sudah ada. Tetapi dalam kebijakan publik, prosesi implementasinya yang sekarang kita cek, itu ada, sudah baik, tapi apakah implementasinya sudah berjalan dengan baik? Nah itu yang saya kira bisa kita soroti bersama. Oke. Nanti kita ngulik itu sedikit Pak. Ya. Jadi memang sedikit tadi ada desakan lah dari PMI gitu atau CARE peduli migran itu kepada pemerintah untuk yuk dirubah lagi lah undang-undang dan Presiden menanggapi itu dan sudah dikeluarkan itu. Ya, sedang diproses. Sedang diproses. Nah ini pun mungkin nanti akan masih akan dicermati gitu ya. Saya ke Pak Komang dulu deh Pak. Pak Komang kalau dari sudut ekonominya mungkin ya, peraturan mungkin atau ininya apa sih Pak? Ada dampak besar nggak kepada negara? Jadi jika kita melihat dampak ekonominya nih dari pekerja migran Indonesia, Pak, itu sangat besar seperti itu. Karena jika kita melihat saja dampak remitensi atau sumbangan devisa untuk negara kita dari pekerja migran Indonesia itu peringkat kedua dari migas. Pendapatan kepada negara. Betul, untuk devisanya jadi sangat besar. Terakhir di tahun 2022 saja tercatat 3,7 miliar US dollar. Seperti itu, dan itu sangat besar untuk sumbangan devisa kita. Nah, jika kita melihat lebih dalam lagi untuk bagaimana kontribusi pekerja migran Indonesia dengan pendapatannya pada pembangunan ekonomi regional kita, itu cukup signifikan, Pak. Misalnya saja bahwa dengan hasil yang mereka dapatkan dari bekerja di luar sebagai pekerja migran Indonesia, tidak jarang mereka datang kembali ke daerah asalnya untuk berinvestasi dalam bentuk membuat toko, membuat tempat makan yang pada akhirnya menyerap tenaga kerja di sana, memberikan pendapatan di daerahnya seperti itu, menyerap tenaga kerja di sana, menyediakan lapangan pekerjaan seperti itu. Selanjutnya juga untuk keluarga mereka memiliki kesempatan akses yang lebih baik, misalnya saja fasilitas pendidikan yang lebih bagus, jadi pendidikan yang lebih bagus juga, kesehatan lebih bagus, sehingga secara ekonomi sangat berdampak kepada keluarganya seperti itu. Karena ada peningkatan taraf hidupnya, iya. Akhirnya dia bisa sekolah. Betul, bisa seperti itu. Kalau untuk kesehatan bisa menjadi yang lebih baik gitu. Betul. Yang kemampuan untuk itu. Ya. Karena dari ini tadi ya. Karena dari pendapatan yang mereka dapatkan. PMI yang mungkin ditransfer atau balik dibawa gitu. Betul, seperti itu Pak. Makanya dari itu mungkin menyambung dengan yang tadi bahwa bagaimana tata kelolanya, sehingga itu menjadi alasan yang kuat. Seharusnya kita memiliki perhatian lebih, khususnya pada tata kelola dari sebelum mereka berangkat, saat mereka sudah di sana, atau prosedur mereka kembali. Ada yang dikritisi terkait dengan tata kelola mungkin urusan dengan devisa atau uang ini, ada yang bisa dikritisi Pak Komang? Ya, mungkin seperti ini saja Pak. Jadi mungkin harusnya nggak begini gitu. Oke, ya. Jadi misalnya saja adalah terkait dengan bagaimana kemudahan mereka pegawai pekerja migran Indonesia kita itu dalam melakukan transfer pendapatan mereka ke keluarga mereka di sini seperti itu, mungkin bisa dibantu, dipermudah dan lain-lain seperti itu. Lalu juga bagaimana
kita bisa membantu mereka dari sisi perlindungannya seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu mungkin lebih bisa dipahami oleh BP2MI terkait dengan bagaimana mendukung mereka dan mereka. Saya kembali ke Pak Gede lagi. Pak, belajar dari kebijakan publik dan peraturan yang dilakukan, kemudian kita memfokuskan kepada implementasi di lapangan terhadap kasus-kasus kriminalitas mungkin di sana mereka ada, kemudian bahkan maka gaji nggak dibayar atau mengalami kekerasan gitu. Ada catatan untuk itu Pak Gede yang bisa di-share? Karena kita tahu bahwa PMI ini menjadi sektor yang cukup rentan, memang kehadiran negara untuk membackup mereka cukup penting. Saya kira tujuan dari kebijakan, prosedur, kemudian ada lembaga yang dibuat, ini kan sebenarnya untuk melindungi, gitu. Dan beberapa menunjukkan bahwa sangat banyak PMI kita yang cukup tidak mengikuti prosedural yang dibuat oleh pemerintah, gitu. Ya, dan ini pun seperti tadi bahwa prosedur sudah ada, instansi sudah ada, implementasinya bagaimana. Nah, ketika ternyata jumlah PMI yang tidak mengikuti prosedur banyak, ini kan ada gap. Kalau kita berbicara ini ya, karena kita di dunia kampus gitu, jadi kita biasa kata-katanya gap gitu. Jadi ada gap, prosedur sudah disediakan, tetapi kenapa masih ada yang tidak mengikuti prosedurnya? Ini yang menurut saya perlu digali lebih dalam sebenarnya. Dan tidak bisa mungkin selesai 1-2 hari kita diskusi seperti ini, karena kalau kita cek masalah-masalah terkait PMI kita, pertama dikatakan bahwa kebanyakan mereka yang menjadi pekerja imigran Indonesia itu tingkat pendidikannya SMA ke bawah. Itu satu. Itu satu permasalahan. Menurut saya itu permasalahan. Kedua, skill yang mereka miliki kurang cukup, sehingga mungkin lebih banyak mereka bekerja di sektor-sektor yang tidak formal. Gitu. Biasanya pekerjaan informal kerentanannya cukup tinggi lagi, karena ketika kita bekerja di sektor formal selalu ada surat kontrak perjanjian yang itu sebenarnya mengikat dan melindungi dua belah pihak. Tapi di sektor informal biasanya itu tidak ada. Nah, ini menambah lagi, jadi si PMI ini sudah rentan, bekerja di sektor informal, kerentannya makin lagi. Gitu. Jadi problematikanya ya, biasa jadi, gitu ya. Ya, itu baru satu sisi ya, kompleksitasnya sebenarnya setinggi itu. Oke. Wah. Baik Pak Gede, Pak Komang, kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Ya. Nah, saudara, jangan kemana-mana, kita akan mengerucut lagi kira-kira bagaimana ini supaya hal ini PMI kita menjadi bekerjanya menjadi lebih enak, baik, kemudian tidak banyak permasalahan, dan yang paling penting bagaimana negara betul-betul hadir untuk mendampingi atau beserta dengan para PMI. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan Sapa Redaksi Communication setelah ini.